Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berhadir di dalam majelis yang mulia ini. Sudah tadi membaca tentang Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diteruskan dengan tuan rumah minta terserah aja jangan. Asalnya minta menakib, batu kada jadi jangan. Ada mau WA ulun tentang Nabi ya, bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena berkaitan dengan bulan Rabiul Awal yang ada pada hari ini. Kita sudah tanggal berapa? Tanggal 3 kah? Rabiul Awal. Nah, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita seberataan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun, meminta kepada ulun untuk menyampaikan ceramah agama yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di bulan Maulid ini, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca Maulid Nabi, membaca sejarah Nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di bulan-bulan lain selain bulan Maulid kita bermaulidan juga ya, kalau biasanya di rumah-rumah, di acara tasmihan kita baca Maulid. Acara akikah baca maulid juga, baca manakib seseman baca maulid juga, awal guru sekumpul kita bermaulidan juga, bahkan ulang tahun anak kita baca maulid, maha nyari rumah, batajak rumah baca maulid, ya Allah, buka toko baca maulid, bersunatan baca maulid juga, benikahan, bakawinan baca maulid, tapi kada dapang lagi lah orang perceraian baca maulid, bercerai rumah tangga. Mudahan jangan ya Allah. Nah, yang penting jangan sampailah acara pengantinan, mudahan jangan ada pedangdutan lagi. Nah, ganti dengan maulid saja. Nah, kenapa? Karena apabila peringatan atau pengantinan atau pernikahan itu kan ibadah, jangan dicampuri dengan sesuatu yang haram, sesuatu yang mungkar. Kita isi dengan ibadah. Kenapa? Supaya nanti rumah tangganya berberkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau ibadah pernikahan, perkawinan dimulai dengan kemungkaran, nauzubillahi min zalik, kalau nanti rumah tangganya kira terbagus gitu nah. Atau bisi cucu atau bisi anak nanti lahir harum buntat kena, nauzubillahi min zalik. Nah, kita hendak rumah tangga anak kita berberkah, sakinah, mawaddah, warahmah, menurunkan keturunan yang soleh-solehah berkat membaca maulid Nabi di acara itu. Jangan ada kemungkaran di tempat itu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bicara tentang maulid itu tidak lepas daripada mengisahkan tentang kehebatan, kemuliaan, keagungan
keistimewaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dibacakan manakib wali Allah taala aja turun rahmat, apakah lagi dibacakan tentang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tentang keistimewaan Rasulullah SAW, Al-Imam As-Sayuti beliau mengumpulkan dalam kitab ada jasidin kekhususan, keistimewaan yang Allah berikan lebih daripada 1000 keistimewaan kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada yang lain. Ini keistimewaan khususiat. Arti khususiat itu Nabi aja nambah isi. Kita kada. Itu kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, Nabi kita itu jersidin tidak pernah ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah. Keluar banyu mani di kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan mungkin bisa mengalami itu, tapi Nabi kita kada pernah. Nabi kita dihindarkan daripada dimain-mainkan oleh syaitan. Nah, itu diantara keistimewaan Nabi kita, itu beliau tidak pernah ihtilam. Kemudian yang kedua, beliau tidak memiliki bayangan ketika berada di bawah terik matahari karena beliau adalah cahaya. Nurun ala nur. Beliau cahaya di atas cahaya. Kalau kita kan berjalan di bawah terik matahari atau di bawah sinar rembulan, itu ada cahaya kita, ada cahaya, ada hambayang kita. Ada hambayang, kita bahambayang. Kalau Nabi itu sidin kada bahambayang. Kenapa? Karena sidin itu cahayanya mengalahkan cahaya matahari, mengalahkan cahaya rembulan. Itu luar biasa. Nah, kemudian lagi di antara keistimewaan Nabi, bumi langsung menelan apa yang keluar daripada beliau berupa kotoran. Jadi Nabi kita bisa juga bahera, bisa juga kami manusia juga, cuma tidak seperti manusia biasa. Bila sidin minta maaf, qada hajat, buang air besar atau buang air kecil, langsung gugur, langsung ditelan oleh bumi, langsung hilang. Kalau kita masih ada bendanya loh, mau kada ditutupi ya. Kalau lawan juga di zaman Nabi itu kan orang mungkin kada di WC di rumah. Jadi bila hendak bahira tuh ke padang pasir yang luas tuh, ke padang pasir yang luas itu bahira, itu ditutupi dengan pasir selesai. Nah, adapun Nabi kita walaupun tidak ditutupi dengan tanah, dengan pasir langsung hilang, ditelan oleh bumi. Nah, itu keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bahkan ada yang mengatakan itu minta maaf, kencing Nabi itu tidak najis. Kencing Nabi tidak najis. Darah Nabi tidak najis. Nah, Nabi itu kan biasanya sidin berobat dengan cara berbekam, mengeluarkan darah kotor. Itu ada cara pengobatan Nabi, berbekam. Nah, ada di antara tukang bekam itu menelan, meminum darah Nabi kita Muhammad SAW sampai habis diminumnya. Nabi pun mempertanyakan, mana darahku tadi jar? Ikam buang di mana aja? Padahal Nabi tahu wahai. Jadi jarnya ulun kinum wahai Rasulullah. Maka ya Rasulullah, engkau tidak akan ditimpa oleh penyakit seumur hidup, karena itu menjadi obat bagi engkau. Lain darah kita najis. Ya kalau kambing kita najis. Nah, paluh kita berbau masam. Kalau Nabi kita paluh sidin itu berbau harum, minyak kasturi. Minyak harum kasturi itu jar, minyak harum paling harum sudah. Bahkan ketika Nabi pernah menginap atau guring di rumah keluarga sidin, lalu sidin limbui paluh. Keluaran paluh di awak sidin, ada di antara keluarga sidin melihat titikan sayangnya, titikan paluh Nabi, lalu diambilnya botol, lalu ditanainya mungkin Nabi guring di atas keranjang kan, ditanainya titikannya tuh masuk ke dalam botol itu. Lalu Nabi pun terbangun, lalu mempertanyakan, apa yang kau lakukan? Ujarnya, ulun menenai paluh keringat pian ulun jadikan minyak harum. Itu luar biasa. Pokoknya Nabi kita itu orang yang paling hebat sudah, manusia yang paling mulia sudah, baik akhlaknya atau perangainya yang diciptakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Di antara keistimewaan Nabi lagi ujar Imam As-Suyuti, lalat tidak pernah hinggap di tubuh karena beliau itu tubuh sidin bersih, kada bau. Kalau kita 2 hari kada mandi bisa dihinggapi lalat ya Allah. Bisa diigut nyamuk kita. Kalau Nabi kita nyamuk kada wani meigut, binatang buas kada wani menerkam, lalat kada mau hinggap. Kenapa? Karena Nabi itu dijaga Allah dan juga awak sidin, kulit sidin bersih, berbuah harum, putih kemerah-merahan. Bahkan kulit sidin itu lebih lembut daripada kulit bayi. Sehingga Nabi kita itu sini bila mandi wajib itu cukup itu satu mud air untuk mandi wajib itu cukup. 1 mud air itu ada sampai selitar. Kalau kita mandi wajib bisa segayung 2 gayung habis, belum tuntung belum liput, saking lembutnya kulit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi kita itu lagi jadi Imam Suyuti, mata sidin itu tertidur tapi hati sidin terjaga. Sidin manusia bisa juga guring, bisa juga sidin istirahat. Bahkan guring sidin itu mendengkur. Mendengkur tandanya laki-laki. Oh, kalau begini guring mengaruh ya kalau kayak laki-laki ya Allah. Nah, ada bapak mengaruh kepada dosa. Nah, Nabi kita guring mengaruh juga sidin. Cuman hati sidin ingat kepada Allah. Kita kadang-kadang itu. Kita mengguring tuh guringnya juga hati kita. Bahkan kadang-kadang mata bebuncilak hati kita guring. Maksud guring itu kada ingat lawan Tuhan. Bahkan kita di dalam sembahyang ngajak sembahyang ingat kemana? Ke anak, ke laki, ke bini, ke bohmaan, ke pohon gagah, ke toko, ke kata tapasan, ke cucian, ke dapur, macam-macam nanti ingat waktu sembahyang Nabi ketika sidin guring, hati sidin selalu terjaga, ingat kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu kata ulama, Rasulullah itu walaupun guring itu wudu sidin kada batal. Wudu sidin kada batal. Kalau kita bila guringnya berapa itu batal wudu kita. Walaupun guringnya misalnya 2 menit batal wudu kita. Kalau guring berapa, nah kecuali guring berduduk kita kada batal. Asal duduknya itu tetap kada bergeser. Nah itu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian keistimewaan Nabi kita juga, beliau melihat apa yang di belakang beliau seperti mana beliau melihat apa yang di hadapan beliau. Kalau kita kan mata kita ke depan aja Allah, kita kada melihat ke belakang kecuali kita berpaling menoleh ke belakang. Nabi kayak itu sini melihat apa yang ada di belakang. Kalau kita kan kecuali pakai kaca spion kan melihat di belakang. Kalau Nabi kada, sini melihat apa yang di belakang jelas seperti beliau melihat apa yang di depan beliau. Nah, oleh karena itu bila sidin jadi imam misalnya Allah jadi imam sembahyang berjamaah ada di belakang misalnya ada nang kada kakaruan dicontoh iyalah kada depan sahabat Nabi itu bergaya. Ya kalau contohnya ada bergaya anak-anak tahun Nabi. Nah, ketahuan Nabi. Kemudian di antara keistimewaan Nabi kita juga tidak pernah menguap walaupun sidin makan. Kada sampai kenyang Bang sidin makanlah. Kalau kita kan misalnya kenyang makan lalu menguap lagi kan guringnya ulang kekenyangan mau parut. Nabi kita kada pernah menguap seumur hidup dan kan pernah merigat. Ya merigat makan ya merigat. Kenapa kita merigat yo? Kan merigat itu termasuk makhluk Allah yang Allah ciptakan. Itu ada hikmahnya kenapa? Mengingatkan kita supaya kita membaca alhamdulillah. Coba biarlah imbah tonton makan kada merigat bisa kada ingat membaca alhamdulillah. Ya hanya alhamdulillah ya. Nah, kalau Nabi kita itu tidak pernah lupa kepada Allah. Kalau kita ini bisa lupa kepada Allah, imbah tuntung makan masih lupa kepada Allah, lalu merigai hanya ingat ini nikmat Allah alhamdulillah. Kalau Nabi kita tuh ingat terus Tuhan, makanya di sini kada perlu meriga ya Allah, ingat sih. Apa ya bacaan yang panjang ya, alhamdulillah Tuhan handap ya, handap. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alni muslimin. Itu alhamdulillah nang panjang. Imbah tuntung makan, imbah tuntung minum. Cuma nang pendek tuh alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Nah, jangan kata alhamdulillah imbah tuntung makan, imbah tuntung minum. Nah, bahkan cara minum Nabi walaupun itu kita jarang menggawi cara minum Nabi, ya Allah sini minum bismillah.
Minum sidin setegukan. Alhamdulillah. Lagi bismillah. Minum tonton minum alhamdulillah. Lagi sekali minum setegukan. Bismillah. Tonton alhamdulillah. Kayak itu. Jadi setiap meneguk itu bismillah ibaratnya tonton alhamdulillah. Itu minumnya pahala sudah. Minumnya pahala. Jadi apa-apa yang kita lakukan mengikut Rasulullah. Ittiba niatnya mengikut Rasulullah dapat pahala. Ngaya ulun nih. Mungkin biar nggak honor di ulun nah. Kenapa? Bejanggut. Ada lebih binian bejanggut. Nah, ulun lakin bejanggut, pemenado bejanggut juga. Nah, bejanggut ini kan Rasulullah bejanggut juga. Jadi jangan padahal bejanggut ini kayak kambing. Yalah, bersesingut kayak kucing. Kada bejanggut, kada bersingut kayak cacing jar pulang nih. Kesambatan jangan. Jangan ya Allah. Ini bejanggut ini kalau bejanggut warak kadang ngikuti siapa artis misalnya Ahmad Dhani ya Allah janggut kayak ngefans sama Ahmad Dhani kadang dapat pahala bejanggutnya. Katu jalan Lionel Messi berjanggut jolok tapi orang kafir. Tahu Lionel Messi. Nah, asalnya orang Barcelona pindah ke PSG. Tahu jangan ya PSG. PSG itu ya klub di Prancis. Coba janggut juga Lionel Messi ngikuti Lionel Messi kada ada pahala. Tapi kalau bejanggut ngikuti Rasulullah dapat pahala. Itulah lakian lah. Kalau binian kita kalau bejanggut lah. Ada lebih binian bejanggut. Kecuali yang di bawah bejanggut ya Allah. Nah, yang di atas jangan bejanggut kayaknya kayak lakian. Nah, tapi ada lebih binian bersengot sedikit. Cuma kada tabal juga. Artis leh. Allah pian menyambat ya Allah enggak ada menyambat. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah kalau kita ikuti dapat pahala. Kayak ulun misalnya bejanggut ya Allah bejanggut ngikutin Nabi dapat pahala. Walaupun misalnya ulun mati ya ulun ya Allah lalu dikubur masih ada janggut tuh mau dikubur. Sunnah yang kawan dibawa ke dalam kubur masih ada yaitu janggut. Bejanggut dikubur mayat ulun misalnya dikubur bejanggut nih ada dipotong di dalam kubur dapat pahala juga dapat pahala. Ya tuh. Nah, bercincin. Dia ada yang cincin. Rasulullah tuh memakai cincin di kelingking, bukan di jari manis. Nah, jadi kalau ngikuti Rasulullah itu kalau binian tuh boleh pakai emas yang lah. Kalau lelakian boleh pakai emas. Nah, amun berisi emas boleh lelakian, cuman jangan dipakai godam kantong simpan di. Ya tapi kalau dipakai kada boleh. Kalau ini perak. Kalau perak besi atau plastik boleh aja. Nah, kalau bercincin ibu-ibu bercincin untuk pamer ada dapat pahala, malah bisa jadi sombong. Untuk pamer untuk koyo-koyo ada dapat pahala. Supaya dapat pahala mengikuti Nabi Muhammad, saja bercincin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, tangan kanan kelingking kanan itu sunnah Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW itu sidin bercincin matanya atau kepalanya itu bukan di atas tapi di bawah. Nah, kayaknya di bawah. Bukan kayak gini. Kan biasa orang cincin atau bapak-bapak bergonol, bapak-bapak batunya di atas bahkan seberotan dicincini. Kan bagus ya, kebanyakan cincin ya lah. Nah, ibu-ibu ada misalnya ibu-ibu acil-acil nang viral tuh, galangnya sampai sini. Kan bagus ya, kebanyakan galang ya kalau barat kawak. Nah, hiasan tuh bagus kalau sekedarnya saja, yang perlunya aja. Nah, kalau bercincin ngikuti Nabi dapat pahala. Nih, cincin misalnya 24 jam memakai terus dicatat terus pahala. Sebulanan kada papaculan dicatat pahala sebulanan. Padahal guring aja dicatat pahala kalau ngikuti Nabi. Tapi kalau wudu waktu membasuh tangan sunat digerak-gerakan cincin supaya air wudu kena kulit yang di dalam cincin itu. Jadi nang sunahnya bola bercincin itu kepalanya di bawah, bukan di atas. Biasanya kan di atas lah, Nabi itu di bawah. Kenapa jadi Nabi itu kepalanya di bawah? Kan Nabi itu cincin sidin sekaligus stempel untuk mentok surat. Kan Nabi itu berdakwah ke raja-raja di zaman sidin aja, raja Persia, raja Romawi, raja Afrika. Sidin kirim surat Nabi pang Nabi ya, sahabat Nabi pang yang tukang tulis surat. Nabi kan bisa menulis, kan bisa membaca. Kan an-nabiyul ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Nabi yang ummi.
Apa itu nabi yang ummi? Nabi yang tidak bisa membaca, nabi yang tidak bisa menulis. Tapi itu istimewa bagi Rasulullah. Walaupun Sidin tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi Sidin hafal Quran. Nah, itu istimewa bagi Rasulullah. Apa hikmahnya? Jadi nabi kita itu kada bisa membaca, kada bisa menulis. Seandainya nabi kita bisa membaca, bisa menulis, niscaya orang-orang kafir Quraisy mengatakan Quran itu buatan Muhammad. Pasti itu buatan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad bisa membaca, bisa menulis. Wah, itu buatan Muhammad. Nah, jadi nabi kita itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, supaya orang tidak menuduh Nabi Muhammad itu membuat-buat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad, tapi wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita menulis, disuruh Nabi menulis surat. Ada sahabat Nabi, isi surat itu, wahai Raja Persia atau Raja Afrika, berislamlah engkau, niscaya engkau selamat. Nah, jadi sahabat Nabi, wahai Rasulullah, raja-raja itu inya kadah pun menerima, amun kada ada stempel. Kayak apa? Bola stempel juga. Lalu Nabi hakun bola stempel. Stempel langsung cincin Nabi. Cincin Nabi itu bertulisan biar bokir. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. 3 kalimat. Muhammad Rasulullah. Bertulisan sini. Bokir sini. Jadi dicacat ke tinta kan? Nah, aja sini. Nah, karena kayak ini tah, makanya kepalanya di bawah supaya sini men-stop stempel. Nah, jadi biar dicincin tuh asalnya di atas, ini pindah ke bawah kepalanya. Ngikutin Nabi Muhammad dapat pahala. Nah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian lagi di antara tadilah sidin kada suah menguap, ya Allah. Kita bisa menguap. Nah, cuman kita bila menguap itu sunnah. Namun kada kau ditahan aja, tutup pakai telapak punggung telapak tangan kiri. Nak menguap deh, tutupi. Kenapa mengkada ditutupi? Kira setan masuknya. Atau misalnya lalat banyak, bisa lalat masuk. Lamun misalnya tangan sakit, kada kau digerakkan, muntung ditutup. Rapatkan gigi, muntung tutup, insya Allah kada terbuka menguap, walaupun keluar misalnya banyu mata mana ini supaya. Nah, itu sunat mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan. Karena orang menguap apalagi, wah, dia bunyi, itu syaitan tertawa. Bila tuh, wah, biasanya kan orang kada puas ya, kada bunyi itu aja menguap loh. Itu syaitan tertawa, menawakan kita, tawakannya. Jadi kalau bisa jangan berbuka muntung dan jangan bunyi menguap itu. Nah, itu. Dan sidin tadi kada pernah mariga. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW sidin lahir langsung dalam keadaan berkhitan. Sudah bersunat bahasa kitanya. Sudah bersunat. Nah, kalau kita umat Islam nih, lah lalakian wajib bersunat. Kalau bebinian itu kada wajib sunat saja. Nah, bebinian itu kada wajib dalam kitab fikih, sunat aja bersunat. Aman kada disunat ya kada apa-apa. Nah, cuma sunnah disunat. Tapi kalau lalakian itu wajib bersunat. Kenapa? Kalau kada disunat itu nanti bakami tertinggal di situ, di kulupnya itu kotoran. Jadi umat Islam ini mementingkan kebersihan. Di antara kebersihan itu bersunat, sebelum balik bersunat. Kemudian kebersihan lagi apa? Kuku, diperhatikan kuku, jangan sampai panjang. Jadi memotong kuku mengikuti Nabi Muhammad dapat pahala. Bismillah wa ala sunnati Rasulullah itu bacaannya sebelum memotong kuku. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu bacaan sebelum memotong kuku. Memang kada hafal, sepuluh orangnya baca Bismillah. Hari Senin, hari Kamis, pagi Jumat itu sunat hari memotong kuku. Nah, kemudian kebersihan yang diajarkan dalam Islam juga, kalau lelakian itu ketiak itu dicabut bulunya. Kalau bebinian dicukur. Bedanya nih. Dan itu ada hikmahnya lah, apakah hikmahnya? Nah, kalau lelakian dicabuti.
Cabut. Kalau diupahkan bisa? Ya upahkan nyawan kalau cabut. Nah, tapi jangan mau upahkan naon kaum lah. Sian gina kaum. Sian laki pian ya Allah. Cabut seorang aja atau minta cabutakan lawan siapa lawan anak kayak Allah menakut lawan laki kan. Nah, itu kalau lalakian dicabut leh. Kalau bebinian dicukur kayak gitu. Nah, kalau bulu ari-ari itu bebinian dicabut, lalakian dicukur, besilang gitu. Nah, sampai ke situ tuh Islam mempentingkan kebersihan. Jadi orang Islam ini bersih kayak itu. Nah, kemudian lagi apa? Kalau lalakian nih bahasa sengot tuh jangan sampai panjang. Kalau bebinian kan bahasa sengot jauh mana? Nih, lalakian bahasa sengot, ulun ini bahasa sengot nah. Cuman jangan sampai panjang. Maksud sampai panjang tuh bila makan waluh tempat dia kuning. Nah, bila minum tempat dia minum, bila makan tempat dia makan. Ada orang nih bersengot tebal, mulai selannya kalau sungai, bersumpah jadi jalan, majar. Mulai selan aja kalau sungai ya, babau iwak haring jar, jar. Apa kampung orang jar sekalinya iwak haring sangkut di sesingotnya. Nah, ini mencium iwak haring sangkut di sesingotnya, saking tabalnya, saking panjangnya sesingotnya, lalu orangnya disalahkan. Nah, jadi sesingot itu jangan kau dirapikan. Menurut ini belum dirapikan lagi nah. Bisa nyampe akan aja deh, menggoi belum nah. Nah, kalau janggut itu dipanjangkan. Cuma panjangnya jangan kurisaan lah. Kena habisan kena banyak situ ular mau ular juga kesarang. Nah, apalagi kebersihan. Ya itu tadi kebersihan diantaranya bersunat. Kalau Nabi kan sidin sudah bersunat dulu ya kalau. Nah, itu supaya apa? Supaya aurat sidin dijaga Allah Taala jangan sampai dilihat. Karena orang bersunat itu kan dilihat orang kalau aurat, walaupun kekanakan. Makanya kalau orang non Muslim, lalakian terutama orang-orang Nasrani misalnya, ya Allah, ini kada bersunat kan. Masuk Islam itu harus bersunat kan. Ini ada juga orang takutan masuk Islam apa? Takutan bersunat. Masuk Islam dulu masalah bersunat adanya itu nomor berapa? Jadi sunat. Tapi kalau bebinian misalnya non Muslim kalau masuk Islam biar pada sunat tidak apa-apa karena bebinian itu sunat aja misalnya kada wajib. Nah gitu. Nah padahal di dalam kitab Injil yang asli itu apa namanya kan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu katanya mendewakan Nabi Isa. Ya Allah, bahkan mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa itu bersunat juga. Kenapa bubuhannya kada bersunat? Seharusnya kalau mengagung-agungkan Nabi Isa itu harusnya bersunat. Nah, bahkan di dalam kitab Injil yang asli kira-kira lah. Kalau Injil yang sekarang kan sudah diubah buhan Paulus ya Allah di otak-atiknya. Nah, kalau dalam Injil asli itu membicarakan tentang kebersihan juga artinya bersunat. Bahkan di dalam Injil yang asli itu dilarang makan babi, dilarang minum mabuk-mabukan. Coba lihat ya orang-orang non Muslim, dia makan babi ya Allah, makan babi, minum khamar, mabuk-mabukan. Nah sudah berbeda dengan ajaran yang sebenarnya. Nah, kalau itu ada boleh makan babi ya Allah. Makanya babi itu kan kada debisi leher. Coba perhatikanlah binatang babi itunya memang kayak rata aja dong awaknya, kepala itu rata aja. Tidak Allah ciptakan leher supaya hikmahnya bukan untuk disembelih, bukan untuk dimakan. Babi itu. Nah, kalau ayam ada lehernya panjang, sapi ada, kambing ada, itu halal. Tapi kalau orang Islam udah boleh makan babi. Walaupun kata orang-orang yang pernah makan babi, daging babi itu lebih enak. Nomor 1 daging hewan yang paling nyaman babi. Tapi jangan dicoba-coba lah. Jangan dicoba-coba.
Kenapa? Karena najisnya najis mughalazah, najis yang berat. Bila liur babi atau karena awak kita, karena tangan kita membasuhnya 7 kali, kalau 6 kali dengan air, 1 kali dengan air yang bercampur tanah, saking najisnya ganal sampai kayak itu. Babi, anjing itu najis. Walaupun kata orang-orang yang non muslim yang pernah makan babi itu makan, aduh daging paling nyaman. Babi itu biar dipanggang aja kada dibumbu-bumbui apa sudah nyaman. Ujar. Nah, jangan coba-coba asal tahu ya tah. Nomor 2 setelah daging babi paling nyaman jar, tapi kada halal bagi orang Islam. Daging apa tuh? Bidawang kah? Kura-kura kah? Iya, bidawang. Itu nyaman jar. Nomor 3 kualitas paling nyaman hanya daging sapi. Mun kita daging sapi itu nyaman sudah olah. Jadi daging babi, daging kura-kura, hanya daging sapi, imbahnya daging kambing aja kalau lagi. Itu kualitas kenyamanan, cuman kita kada halal nang 2 tah. Babi lawan apa tuh? Lawan bidawang itu. Tahu kura-kura itu. Nah, kenapa Allah Ta'ala menciptakan babi? Itu ujian bagi orang Islam. Nah, bagi orang Islam. Jadi Allah Ta'ala ada menciptakan yang halal, ada menciptakan yang haram. Nah, jadi kita mencari memakan yang halal aja, yang haram dijauhi. Nah, itu ujian bagi kita supaya jangan makan. Kalau misalnya ke pasar misalnya, ya Allah, daging sapi larang misalnya 1 kilo 100.000, daging babinya berapa? 20.000 aja sekilo. Wah, makan daging babi aja. Nah, itu kan ada lulus ujian ngarannya. Nah, jangan kita makan daging babi. Haram hukumnya, lawan mengandung penyakit banyak situ, apa cacing yang kecil-kecil itu aja. Dan lawan 2 kualitas lemaknya paling banyak tuh daging babi itu. Nah, kalau orang Cina tuh coba Norwegian makan daging babi itu hari-hari makan babi, minumannya minum bir khamar. Nah, gitu. Kita kelaupannya kayak babi itu. Kelakuannya kayak babi. Di antara kenapa babi itu diharamkan? Karena babi itu binatang yang kotor, jijik, jorok. Itu saking rakusnya babi itu, apa aja dimakannya. Habis sudah makan, kotorannya itu dimakannya. Tahinya itu dimakannya solang. Nah, itu. Nah, di antara kenapa kita diharamkan makan babi? Itu babi itu wataknya itu, minta maaf lah bagi sahaja. Nah, bila babi itu dimasukkan dalam kandang, babi betina sekong, babi jantan 2, inya bergantian tuh mengumpuli mengawin itu bergantian ya. Tapi kalau ayam jagau 2 ekong, ayam betina sekong buat dalam kurungan, bakal lahir ayam jagau nih. Malah butakan bininya tuh, nya kada rela ngintu dia bakal lahir dulu ayam jagaunya, bilang ini kalah dah, hanya mengambil bininya tuh, nya kada rela. Ada rasa kecemburuan. Tapi kalau babi tadinya kan ada rasa kecemburu, hantu habiniku ya. Itu makanya orang yang memakan daging babi itu wataknya akan menjangkit kena watak babi itu kepada orang itu. Ya kena bini pakai habiniku ya. Bini kamu pakai ya, tidak ada rasa kecemburuan. Bininya di anu orang kada ada cemburu. Nah, makanya kita kada boleh makan pada daging babi, itu bisa menjangkit wataknya tuh. Tapi kalau ayam boleh kita. Karena ayam itu ada rasa cemburu. Lawan pasangannya makanya bakal lahir kan, ayam jauh bakal lahir lo. Bila hanya manang nih mengambil pas ayam jantan itu udah bininya kada rela ayam jantan. Bininya tuh dikumpuli orang. Nah, itu kisah lah. Nah, itu. Kemudian kayaknya kan ini banyak kayak babi, apalagi di negara di daerah-daerah situ mayoritas non muslim. Nah, kayak di Manado kan, di Kalteng kan banyak non muslim itu begadun babi itu bukan Dayak tuh kan. Kayaknya di akhir zaman Nabi Isa turun dari langit ke bumi, itu sidin membunuh babi-babi, matian babi ini bunuh babi, matian babi dibunuh. Nah, lawan juga di zaman Nabi Isa tuh kena apalagi pajak, dihapus perpajakan.
Jadi ibaratnya kan ada lagi situ apa bayar STNK ada lagi gula SIM lawan juga di zaman itu menurut dewait teknologi itu kan ada lagi kembali ke zaman dulu ibaratnya lampu duduk ya gini pian pernah kalau mengalami lampu duduk belum ada listrik nah menutup baras pakai langsung pakai halu nah kan lagi pakai mesin ada TV ini kan berlaku lagi walaupun ada barangnya HP sinyal kan ada lagi di zaman itu kina di zaman Imam Mahdi di zaman Nabi Isa turun ke bumi Nabi Isa kira berdakwah berdakwah ke jalan dia kira-kira pakai kuda apa kada kawal kada ada lagi pakai kendaraan pakai mobil pakai apa mati lalu teknologi Nabi Isa kena sini kemana ke negara-negara Eropa berdakwah memandangkan Islamlah agama yang benar agama Nasrani itu kada ika menuhankan aku kalau aku masih hidup, aku bukan mati di tiang salib pada. Nabi Isa kena sini berdakwah. Jadi waktu itu orang kafir itu antara dua aja. Lamun kada Islam mati. Amun hendak Islam, amun hendak kada mati masuk Islam. Amun kada masuk Islam mati. Orang Yahudi matian kena kecuali yang masuk Islam. Sehingga orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik-balik pohon, di balik-balik batu. Batu itu berpandir kepada orang Islam. Pohon itu berpandir kepada orang Islam. Wahai orang Islam, ini nah di belakangmu ada orang Yahudi, bunuh dia. Mati. Kamu kada masuk Islam. Jadi nanti di zaman Imam Mahdi, di zaman Nabi Isa, mungkin kita kada ketemu itu mungkin anak cucu kita yang tamu di zaman itu nanti ada kita Islam itu zaman keemasan Islam. Orang masuk Islam seluruh dunia. Presiden itu saya ikut aja. Imam Mahdi presidennya presiden umat Islam seluruh dunia akan membaiat janji setia kepada Imam Mahdi itu kena parak jopang tuh hari kiamat tanda-tanda hari kiamat. Nah kemudian lagi di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW binatang yang dikendarainya mengetahui beliau sehingga tunduk kepadanya tidak lari dan menolak bahkan binatang-binatang yang bertamu dengan Nabi itu mengucapkan salam kepada Nabi. Misalnya Nabi berjalan bertamu, misalnya kijang, mengucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam dengan bahasa Arab, bukan bahasa binatang. Nah itulah kehebatan Nabi kita dibandingkan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sidin paham bahasa binatang dan sidin menuruti bahasa binatang. Ya lah, Nabi Sulaiman. Nabi kita hebat daripada Nabi Sulaiman. Binatangnya yang menuruti bahasa Nabi. Binatangnya yang mengucap bahasa Arab. Bahasa Nabi. Nabi kan orang Arab. Nah, ada unta buka lari daripada petuanannya menuju Nabi kita, menuju rumah Nabi. Lalu berpandir dengan bahasa Arab, wahai Rasulullah, tolong ulun wahai Rasulullah. Kenapa ajar Nabi? Ulun ini dizalimi oleh petuanan ulun. Nang ampun ulun ini menzalimi ulun. Ulun ini diberati beban nang berat ulun kada sanggup. Jadi kita tuh misalnya bisi binatang nang kan kayak kuda kan kawa dipikuli barang ya kan membawakan keledai atau unta atau apa sapi. Jangan kita zalim lawan inya. Maksud jangan zalim tuh jangan melebihi beban inya bila membawa barang itu kesiannya. Kesiannya. Tapi alhamdulillah lah kita di kampung nih kada dapang le orang bawa rumah tuh nang membajak sawah tuh pakai sapi. Ada di TV itu sapi kesini dipukuli, dicampuk. Jalan campuk berjalannya membajak sawah. Tuh di daerah Jawa tuh kasihan itu padahal zalim kepada binatang dipukuli. Nah ya supaya inya nih berjalan dipukuli, seorang dipukuli hakun lah dicampuk hakun lah. Nah itu kasihan inya zalim kepada binatang sampai unta itu datang kepada Rasulullah kasih tahu wahai Rasulullah petuanan ulun jangan menulun nih, jangan menzalimi ulun. Mengkada ulun lari. Nah lalu petuanan unta itu datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah ini unta ulun nak mau beli. Ya Rasulullah jangan menzaliminya, jangan memberikan beban lebih kepada inya kasihan inya. Mengkada inya kan akan kembali kepada engkau. Nggih wahai Rasulullah. Nah itu inya bahasa Arab. Rasulullah paham binatangnya nang bahasa Arab menuruti bahasa Rasulullah.
Nah, kemudian lagi yang ke-10, pundaknya menjadi pundak yang paling tinggi ketika duduk dengan orang lain. Nabi kita Muhammad SAW ketika bermajlis duduk dengan para sahabat, Sidin itu kelihatan lain daripada orang lain, kelihatan lebih berwibawa. Anehnya Nabi itu bila Sidin berjalan dengan orang yang paling, anggaplah di Madinah itu ada orang yang paling tinggi, berjalan lawan Nabi tetap tinggi Nabi. Cuman tingginya kan ada banyak banget. Kemudian Sidin berjalan dengan orang yang ya sedang aja awaknya, tetap tinggi Nabi juga sedikit. Kadang tinggi mana tuh kadang kayak bisa menyesuaikan itu, nah cuman tetap Nabi lebih berwibawa duduk di majlis dengan para sahabat. Nabi itu agak tertinggi sedikit, pokoknya lain daripada yang lain tuh Bang. Wah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kira-kira ulun ini kada boleh lawas ya Allah, biar sudah lawas ya duduk di sini ya Allah. Ulun ini sekedar mengabulkan hajat daripada Sahibul Bait, minta bacakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulun mengabulkan hajat Sidin, kemudian hajat ulun dan hajat pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah dengan berkat maulid Rasulullah, dengan berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.